Halo, balik lagi di channelnya SDM. Di video ini gue akan bahas gimana caranya mengoptimalkan Instagram ya. Nah, buat lu yang mau nonton video ini, pastikan dulu lu dalam kondisi fokus ya. Seenggaknya lu sudah meluangkan waktu 30 menit ke depan untuk nonton video ini ya. Dan jangan lupa pakai headset dan jauhi kerumunan. Ya minimal lu mojok lah masuk ke kamar, kunci pintu selama 30 menit ke depan. Tujuannya untuk fokus. Ya mudah-mudahan nggak nyampe lah 30 menit ke depan ya. Oke, langsung aja masuk ke videonya di sini. Halo teman-teman, di video ini gue akan bahas gimana caranya mengoptimasi konten pada Instagram ya teman-teman. Jadi buat lo yang mendatangkan pelanggan dari Instagram ini cocok banget buat lo ya, terutama untuk bisnis ya. Karena pelanggan adalah kunci kesuksesan dalam bisnis. Karena ya udah logikanya kalau lu nggak dapet pelanggan lu nggak dapet duit, simple kan? Logikanya gitu aja. Ya. Nah, untuk konten di Instagram itu ada dua jenis. Yang pertama ada konten hard selling dan ada konten soft selling. Atau hard selling adalah penjualan yang memaksa dan soft selling adalah penjualan yang pelan-pelan dan sedikit-sedikit. Jadi orang nggak merasa dijualin ya. Nah, lalu apa sih perbedaannya hard selling dengan soft selling? Intinya gini, kalau soft selling itu kita menjual langsung tanpa ada embel-embel tertentu. Sebagai contohnya gini, misalnya kalau lu bisnisnya makanan, lu misalnya punya bisnis makanan nih. Nah, di Instagram itu lu langsung posting-posting aja makanan yang banyak gitu. Pokoknya semua isi konten di Instagram lu isinya makanan semua. Itu namanya hard selling. Jadi orang masuk Instagram lu isinya lu jualan semua, nggak ada konten yang lainnya ya kan. Nah, kalau soft selling ini beda, kita ngasih konten edukasi, beda dengan hard selling. Jadi kita nggak jualan, bahkan kita kalau di soft selling itu isinya tips, trik dan yang lain-lainnya ya. Misalnya nih konten soft selling untuk di bisnis biro jasa itu bisa dibikin konten seperti ini. Cara membedakan STNK asli dan palsu. Itu konten soft selling ya. Soft sellingnya dari mana, jualannya gimana? Misalnya gini, kontennya kan misalnya apa tadi? Misalnya kontennya kan tadi ini ya, cara membedakan STNK asli dan palsu. Nah, itu kan dijabarin bla 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 gimana caranya. Nah, di akhirannya tinggal ditambahin aja jualannya di mana ya kan. Jualannya gini, misalnya gini. Nah, buat lu yang takut nih bahaya dengan STNK-nya dipalsuin, lu mendingan cari yang pasti-pasti aja, pakai biro jasa ini selesai. Itu namanya soft selling. Jadi kita jualannya pelan-pelan dan nggak menawarkan secara langsung. Ya, oke, sampai sini paham ya. Nah, terus misalnya gue ambil contoh lagi, misalnya untuk bisnis servis komputer. Ini konten soft sellingnya kita bisa bikin seperti ini, misalnya cara memperbaiki atau mempercepat loading laptop hingga seperti baru, misalnya seperti itu ya. Nah, di sini kita kasih aja sedikit tips, tapi jangan semuanya. Ya, kita kasih tips-tips beberapa aja. Misalnya, ini mungkin kemungkinan coba dihapus dulu beberapa aplikasi, ya kan? Dihapus dulu bla 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 bla, dikasih isi kontennya gini gini gini, aplikasinya jangan terlalu banyak. Terus pakai kalau internet jangan sambil buka YouTube misalnya ya, jangan sambil dengerin lagu misalnya. Nah, habis itu tinggal dimasukin konten jualannya, konten sellingnya. Nah, buat lo yang sudah menerapkan cara yang tadi, misalnya cara yang tadi tuh jangan sambil buka YouTube, udah hapus aplikasi tapi laptopnya masih lemot, ya udah tinggal masukin aja jualan. Jualannya gini, buat lo yang laptopnya masih lemot tapi udah nerapin cara yang tadi, itu kemungkinan harddisknya rusak. Ya, sampai sini paham ya? Harddisknya rusak, RAM-nya kurang kecil gitu ya kan. Laptopnya mungkin udah ketinggalan zaman, jelek ya kan. Nah, lu bisa menghubungi servis komputer gua. Di sini gua siap mereparasi komputer lu, memperbaiki, dan kita mau ngasih solusi yang terbaik gimana caranya komputer lu bisa kencang lagi seperti baru misalnya kayak gitu. Ujung-ujungnya ya lu jualan jasa servis. Mau ganti hard disk, mau ganti SSD, mau tambah RAM, atau mungkin servis laptop, atau mungkin ganti laptopnya kan bisa dia loh. Intinya gitu ya. Yaitu sedikit contoh konten soft selling ya teman-teman. Kalau hard selling seperti tadi ya udah difotoin aja ya. Oke ya teman-teman, itu dia jenis konten, ada hard selling dan soft selling. Jadi
Soft selling, ini soft selling nih, kalau kita menggunakan konten soft selling, kita bisa memiliki peluang untuk mendapatkan followers lebih banyak dibandingkan kita hanya memposting konten hard selling ya teman-teman. Kita kan bikin konten ya di Instagram, kita upload ya. Goalnya itu kita mau ngapain gitu loh. Ya kan? Di sini kita harus tahu, kita bikin konten, upload di Instagram, goalnya mau ngapain? Ya. Nah, di sini gue sudah menyimpulkan bahwa ada dua goal ya ketika lu ngupload konten di Instagram. Yang pertama, goalnya itu adalah mendapatkan pelanggan atau orang yang ngelihat nih postingan lo, baik soft selling maupun hard selling, itu adalah mendapatkan pelanggan. Ya kan goalnya. Intinya kan lu pakai Instagram buat bisnis ya, buat dapat pelanggan ya kan. Balik lagi bahwa dapat pelanggan sama dengan dapat duit. Simple ya kan. Nah, lalu yang kedua itu bisa menjadi followers. Ya. Ketika lu memposting konten yang isinya soft selling atau edukasi atau tips, trik dan yang lainnya, itu kemungkinan besar kalau orang yang melihat konten lu dia suka, dia bakal menjadi followers lu, dia bakal follow ya. Jadi konten soft selling memiliki presentasi untuk mendapatkan followers lebih banyak dibandingkan konten hard selling. Kenapa? Karena ya gimana dong kalau konten hard selling orang nggak mau dijualin terus dong, ngapain dia follow ya kan. Gini deh, misalnya lu punya bisnis apa, terus isinya jualan semua. Misalnya contoh bisnis apa ya? Gue ambil contoh bisnis biro jasa. Gue lihat ada bisnis biro jasa yang kontennya aneh. Kontennya apa ya? Kayak testimoni diupload semua, terus surat STNK dijajarin banyak. Ya sama bisnis servis komputer juga ada yang kayak gitu. Pokoknya kontennya hard selling banget, jualan udah gitu pengambilan fotonya juga jelek ya kan. Dia upload aja pokoknya Instagramnya penuh dengan konten hard selling, konten jualan semua ya, bahkan nggak ada konten soft selling, yang nggak ada konten edukasi tips trik dan yang lainnya nggak ada. Itu kemungkinan gini deh, kemungkinannya apa yang akan lu lakukan kalau lu ngelihat Instagram bisnis yang isinya hard selling semua? Apa yang lu lakukan? Ya lu males follow lah, ngapain, lu udah tahu dia nih bakal ujung-ujungnya jualan doang. Apa benefitnya gua follow lu? Ya kan? Misalnya gitu aja, kalau lu isinya hard selling semua nggak ada benefitnya ya kan. Tapi kalau konten soft selling, ya misalnya gua nih, lu bisnis apa kayak gitu ya, lu ada isinya di macam-macamin, ada konten soft selling, ada hard selling. Nah, di sini gua bisa follow lu karena bisnis lu memiliki value, yaitu apa? Yaitu konten soft selling. Soft selling itu kayak tips, trik kayak tadi ya, gimana caranya membedakan STNK asli dan palsu misalnya ya. Wah itu kan benefit banget yang dimana nggak semua orang tahu gitu loh. Oh ternyata STNK asli dan palsu kayak gini loh bentuknya, kayak gini loh praktiknya nih kayak gini. Jadi harus hati-hati misalnya gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kalau lo yang memiliki konten soft selling itu bisa memiliki peluang untuk mendapatkan followers lebih banyak ya. Mungkin buat lo yang nonton video ini punya pikiran gini lah, ngapain ngandelin dapat followers dari konten, ngepost konten, kan bisa beli. Gini ya, kalau kita beli followers itu beda dengan kita mendapatkan followers secara organik atau secara otomatis. Jadi orang emang suka aja dengan konten kita. Kalau lu beli followers, itu kan yang ngefollow bukan orang beneran. Bukan target market lu juga ya kan. Bisa aja itu bot atau mungkin akun fake. Pokoknya itu cuma angka, bukan bener-bener orang follow. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi, kalau lu beli followers itu kecil kemungkinannya lu bisa menjual sesuatu ke followers lu. Ya. Jadi lu nggak bisa menjadikan followers lu ini dijadiin duit, dijadikan pelanggan, ya kan? Intinya kayak gitu. Oke teman-teman, di sini gua menggunakan contoh ya. Di sini gua menggunakan contoh akun Instagram dari si Biro Jasa Sinar Dunia. Lu bisa lihat di sini ya. Di sini penampakannya seperti ini. Ya. Oh ya, ini disclaimer dulu. Ini dia semuanya ya, mulai dari logo, konten, copywriting, konten yang di feed dan di story itu semuanya tim SDM yang bikin ya. Jadi semuanya pokoknya yang optimasi ini dari SDM semua, yang mulai dari website, Google Ads,
YouTube, Facebook, Instagram, Google Map juga. Itu pokoknya dia nggak mau ribet sih orangnya, karena dia mikirnya gini, kalau dibandingkan dia merekrut karyawan, ini kan hitungannya gini, kalau karyawan taruhlah yang lulusan baru itu gajinya 5 juta untuk desain grafis aja, belum lagi untuk digital marketing ini udah 5 juta. Ya, jadi 5 tambah 5 udah 10 juta. 10 juta tiap bulan, boros dong. Ini buat karyawan doang, belum biaya iklan dan yang lain-lainnya, ya kan? Jadi dia lebih memilih menggunakan layanan. Jadi dia lebih memilih untuk menggunakan layanan dari SDM karena terbukti lebih hemat, ya kan, dibandingkan harus keluar duit sekitar 10 juta tiap bulannya buat karyawan doang ya. Nggak termasuk biaya iklan ya lain lagi. Ya, jadi dia ambil jalan pintas mempercayakan semuanya kepada SDM ya. Nah, buat lo yang mau semuanya dioptimalkan mulai dari Instagramnya, Facebook, YouTube, website dan yang lainnya, pokoknya semuanya mau terima beres saja ke SDM, lu bisa menghubungi tim SDM ya. Ya, oke, di sini kita menggunakan ini ya, kita menggunakan contoh dari si Biro Jasa Sinar Dunia ya teman-teman. Nah, ini kita ambil contoh satu feed post yang ada di body Instagram si Biro Jasa Sinar Dunia ya. Ini adalah contoh konten. Oke, ini sebenarnya bisa dibilang sebagai konten soft selling ya. Kenapa konten soft selling? Gini ya, ini kan pemerintah Banten ya, dari Provinsi Banten ini sedang mengadakan bukan event, sedang mengadakan pemutihan pajak kendaraan. Nah, yang dimana pemutihan pajak kendaraan ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan pelanggan ya, pelanggan di si Biro Jasa Sinar Dunia ya. Contohnya apa? Balik nama ya. Ini balik nama, dia kan kalau balik nama dia dapat pelanggan gitu ya kan. Ketika ada orang yang ingin balik nama, ini orang balik namanya bisa ke si Biro Jasa Sinar Dunia, contohnya gitu ya. Jadi ini sebenarnya kontennya soft selling. Logikanya gini, ini misalnya ngasih tahu kepada orang-orang yang ada di Tangerang seperti ini. Halo orang-orang di Tangerang, ini loh sekarang lagi ada promo gratis balik nama dari Gubernur Provinsi Banten. Ini bisa dilihat ya, ini official resmi dari gubernurnya langsung ya. Cuma ini agak sedikit dimodifikasi karena untuk keperluan promosi si Biro Jasa Sinar Dunia ya. Nah, ini kan logikanya gini, ini kan kita ngasih informasi seperti ini, lagi ada promo ya. Seperti ini bisa dilihat. Nah, untuk deskripsinya juga gini. Jangan lupa nih sekarang bla 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 gini. Sekarang lagi ada ini ya. Sekarang lagi ada promo, jangan lupa cepetan balik nama gitu ya kan. Nah, ini kenapa dibelokinnya cek link di bio ya, karena ini emang sengaja ya. Jadi goalnya ketika ada orang yang melihat postingan ini, orang itu sering ngeklik link yang ada di bio karena di sana penjelasan lebih lengkap tentang gratis balik nama ditaruh di dalam website si Biro Jasa Sinar Dunia. Ujung-ujungnya di websitenya itu dijadikan konten soft selling. Orang yang udah ngebaca websitenya itu disuruh untuk balik nama menggunakan jasa dari si Biro Jasa Sinar Dunia. Kurang lebih gitu ya. Jadi polanya posting konten nih di IG. Nah, intinya kita kalau bisa ngasih informasi dan habis itu kita jualin. Jangan langsung dijualin mentah-mentah ya, karena menurut orang lain juga yang nggak menarik, apa bedanya gitu ya kan. Ya teman-teman, sampai sini paham ya. Nah, untuk ini ya, untuk konten juga ya, pastikan konten lu ini bagus banget ya, bagus. Jangan asal-asalan seperti yang tadi ya, jangan hard selling, apalagi foto-fotonya jelek. Di sini gue nggak mau menampilkan contoh yang jeleknya karena gue bisa kena UU ITE, jadi bahaya banget. Iya dong, gue misalnya bilang nih bisnis ini kontennya jelek, itu bahaya banget. Ya kan, kalau dia nggak terima kan UU ITE untuk saat ini belum direvisi ya. Oke ya teman-teman, pastikan untuk konten bisnis di Instagram dibuat seprofesional mungkin seperti ini ya, yang ada di Instagramnya ya. Pokoknya didesain seperti ini, dibagus-bagusin pokoknya ya. Nah, buat lu yang nggak mau ribet bikin konten bagus kayak gini ya,
bikin konten, yang menarik dan membuat branding bahwa bisnis lu ini adalah bisnis yang profesional. Lu bisa menggunakan jasa dari SDM. Kita di sini bisa juga membantu para UMKM untuk membuatkan desain konten. Pokoknya bisa membuat konten untuk Instagram bisnis ya. Mulai dari kontennya sendiri atau mungkin feednya juga udah sekalian sih harusnya ya. Ini feednya udah sekalian, udah gitu ada hashtagnya juga. Ya di sini kan udah ada hashtagnya juga ya teman-teman, ini bisa dilihat. Ya ini ada hashtagnya juga ya. Oke teman-teman. Ya. Untuk di konten, pastikan juga deskripsinya dibuat semenarik mungkin, jangan asal-asalan ya. Contohnya gini, ada waktu itu gue lihat ya. Jadi ada konten yang isinya servis semua. Ya kan? Misalnya bengkel motor dijelasin kontennya apa, deskripsinya apa. Ya kan? Dia ngejelasin gini, terima ini, ya orang juga tahu namanya bengkel motor ya pasti layanannya itu, nggak bedanya ganti oli ya pasti orang udah tahu, simpelnya gitu ya. Ya teman-teman, untuk deskripsi udah ya, gua rasa ini udah cukup, pokoknya dibikin semenarik mungkin ya. Pokoknya gimana caranya biar orang yang melihat konten ini seenggaknya dia memiliki rasa untuk ingin menggunakan service yang lu posting ini ya. Kurang lebih gitu ya teman-teman. Dan untuk hashtag ini juga harus diperhatikan dengan detail. Jangan hashtag dibuat asal-asalan ya. Contoh ini kan dia target marketnya adalah orang-orang yang ada di sekitar Tangerang. Ya udah jadi hashtagnya yang berhubungan dengan Tangerang. Simple ya. Nah, setelah itu lu bisa juga menambahkan sedikit CTA di sini. CTA itu apa? CTA itu adalah call to action. Jadi actionnya setelah orang melihat postingan ini ngapain? Ya, ini bisa dilihat kalau di sini ini ada 3 buah CTA. Yang pertama dia disuruh ngeklik link di bio, terus suruh follow akun keduanya, terus suruh follow juga akun yang utama ya. Jadi sebenarnya ini kurang efektif ya, tapi cukup satu aja sebenarnya, tapi karena ownernya bilang kayak gitu ya udah nggak apa-apa, ini gue masukin aja ya. Setelah kita posting konten di Instagram itu kita bisa melihat data statistik konten yang kita posting hasilnya seperti apa ya. Nah di sini lu bisa lihat ini statistiknya kira-kira seperti ini datanya ya. Ini bisa dilihat bahwa konten yang diposting ini sudah menjangkau orang yang ada di Tangerang, khususnya di Instagram ya, menjangkau orang yang ada di Instagram di Tangerang sebanyak 622 ya total ya. Jadi logikanya seperti kita menyebarkan brosur sebanyak 622 orang. Dengan Instagram ini sebenarnya ini sudah digital banget. Jadi kita nggak perlu lagi nyebarin brosur satu-satu, masukin ke rumah, lempar-lempar, apalagi sampai nyewa SPG buat jalan nyebarin brosur, itu udah nggak efektif. Apalagi kalau sekarang kan itu lagi ada COVID ya. Ini gua nggak tahu video ini lo tonton di tahun berapa ya. Intinya sekarang di 2021 ini masih COVID, yang dimana orang kalau menerima paket atau data, pokoknya menerima barang dari orang lain, orang jijik, nggak mau, kalau bisa nih orang nggak mau megang ya. Jadi kemungkinan kalau lu nawarin browser ke orang, ya browser lu ya udah orang pada nolak, takut kena COVID yang ada ya. Mungkin pertanyaan gini loh, kok impresinya bisa tinggi banget sebanyak 622? Iya, itu karena kita dari SDM itu kita sudah memperhitungkan hashtag yang tepat sasaran itu seperti apa untuk mengoptimasi si profil si Biro Jasa Sinar Dunia ini, konten ya. Ini hasilnya akan sangat berbeda kalau lu membeli followers. Ya, kalau lu membeli followers, gue pernah menangani kayak gini yang beli followers. Dia followersnya udah belasan ribu, bahkan udah yang puluhan ribu. Beli semua tapi itu ya. Gue tanya sama dia ngapain beli. Dia bilang sih tujuannya buat branding kan. Kalau branding tuh kalau benar-benar followersnya udah puluhan ribu emang bagus. Tapi kalau beli ya lu buat apa, lu nggak
ngejual layanan lu ke puluhan ribu pengikut lu di Instagram, ya kan? Intinya gitu, simpel aja ya. Nah, lalu kalau lu beli followers di sini, ini kebanyakan orang yang konsultasi ke gua ini statistiknya pada nol-nol semua. Karena Instagram tuh sekarang kayak nge-banned account yang beli gitu loh, ya. Jadi kalau bisa buat lu yang beli followers itu mendingan jangan deh, ya hapus-hapusin aja dulu. Kalau masih bisa dikit lu hapus-hapusin aja dulu, ya. Karena sayang banget kalau udah banyak, gimana bonyok dong tangannya, udah mau nggak mau bikin baru aja selesai. Ya habis gimana dong, lu mau ngapus atau mau bikin baru selesai. Oke teman-teman, kurang lebih itu aja ya yang bisa gue bagikan di video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan dampak yang luar biasa pada bisnis lo. Ingat, langsung aja dipraktekin ya teman-teman. Bye bye. Gimana, lu udah dapet ide di video ini? Gimana buat lo yang nontonnya di skip-skip, tonton ulang aja deh ya. Jadi gue harap buat lo yang nonton video ini, tolong banget jangan di skip-skip, karena nanti hasilnya akan, lu nggak bakal dapat hasil yang maksimal dari ide yang gue bagikan di video ini ya. Oke, buat lo yang udah nonton video ini sampai full, sekarang adalah saatnya lu action apa aja yang tadi udah gue bagikan di video ini. Lu action, lu terapin ya. Karena kalau lu nggak ada action sama sekali, ya buat apa? Ya kan, lu udah nonton seenggaknya video ini dengan waktu 30 menit ke depan, lu buang waktu, ya kan, lu buang waktu 30 menit ke depan dan lu nggak ada action, ya buat apa, ya kan. Sama kayak bisnis, kalau lu nggak mulai-mulai, ya udah lu nggak bakal bisnis, ya kan. Sama setelah lu nonton video ini, gue udah bagiin tips apa-apa aja yang harus lu pakai buat bisnis lu, ya kan, apa aja, tapi lu nggak ada action, ya udah bisnis lu nggak ada perubahan. Simpel ya, logikanya gitu aja. Action, kalau nggak action ya udah nggak, gue nggak bisa ngasih perubahan sama sekali buat bisnis lu ya. Intinya gitu, simple ya. Oke, gue harap lu nonton video ini sampai selesai dan action ya. Setelah lu action, lu bisa komen lah nanti perubahan apa yang lu dapat setelah nonton video ini, dan setelah action apa aja gitu loh, apa aja, oh ternyata omsetnya meledak, atau ya apapun itulah, lu komen lah di bawah ya. Kalau lu mau berbagi silahkan, kalau enggak ya udah nggak apa-apa ya. Oke, oh iya, pesan terakhir dari gua, jangan lupa ini ya, baca deskripsi di video ini, karena nanti gua atau mungkin tim gua akan memasukkan beberapa tips yang berhubungan dengan video ini. Jadi sebelum menutup video ini, baca dulu deskripsi di bawah ya. Oke, sekian dulu informasi dari gua. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk bisnis lu ya. Oke, langsung aja action dan jangan lupa baca deskripsi. Sekian dulu informasi dari gua. Bye-bye.